musuh kita yang sudah kita taklukkan malah mendapat harta benda begitu banyak. Rasulullah ya paham, tapi kemudian dikumpulkan ngene. Aku paham hatimu. Ning aku sakit takon. Kalian kenal saya sudah lama belum? Sudah lama ya Rasulullah. Selama kalian kenal aku itu, menurut hati kalian, aku ini mencintai kalian atau tidak? Terus semua mengatakan, ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami semua. Terus Rasulullah kasih pertanyaan terakhir, kalau memang aku mencintai kalian, sekarang aku minta kalian menjawab pertanyaanku yang terakhir. Kalian memilih onta, emas, dan harta benda, ataukah memilih cintaku? No. Terus kabeh prajurit nangis. Memilih cintamu ya Rasulullah. Ora gawe, kuwi mergo wong Arab. Nek wong Jawa, jawabane rada dawa. Nggih, milih cinta jenengan niki mosok cinta kok. Nggih, wedhus tunggal. Ngono ya ngono ning kan gitu kira-kira. Kelihatannya menyebai, tapi itu yang bikin kita bertahan hidup toh. Itu yang bikin kita bertahan hidup, karena kita bisa mengulur-ulur. Punya 100.000 kita ditanya cukup, 50.000 ya cukup, 100.000 ya cukup lagi, 10.000 dicukup ke 0 SPM meneh. Tetap hidup, tapi tetap hidup. Itu teman-teman sekalian, oke. Jadi mudah-mudahan hijrah kita ini kita pahami bahwa anda ini sedang berhijrah. Anda harus yakin bahwa tidak mungkin keadaan seperti ini. Azab Allah akan datang kepada yang memang harus diazab, dan rizki pertolongan Allah akan datang kepada siapapun saja yang memang layak untuk ditolong oleh Allah SWT. Dan saya mohon dan saya yakin Anda semua bukan termasuk orang yang diazab oleh Allah. Anda semua termasuk orang yang akan diberi pertolongan yang agung. Karena ayatnya Fathul Mekah itu ada di surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasrun azizya. Nanti atau besok sampai rumah dibaca lagi dahsyat 4 hal yang ditawarkan Allah itu. Kemenangan yang nyata. Orang yang kemenangan yang nyata. Fatham mubina. Dusomu di ngapura sing wis-wis karo sing arep. Aja njur sip iki. Yuk. Gawe dosa bareng-bareng wis ngapura jare iki mau ngono kuwi. Itu enggak boleh. Terus payutim nikmatahu 'alaika. Disempurnake kowe ora mung digawe nikmat ning nikmat lan kowe kuwi disempurnake karo Gusti Allah. Dadi barat panganane ora mung legi, ora mung penak ning nyamlong, nendang. Gue pengen panganan senendang. Coba gini, tak kaget, tendang juga. Panganan ya, tendang. Ya enak nih maknya iso guyon gue gini. Terus gue sing ning Washington suka aku, kok kowe to? Lho piye karo dulurku dhewe karo jape mete. Orang yang lama di luar negeri bingung lihat mak iya kok kasar, kok gini-gini loh. Sampai makanya hidup di Indonesia, jangan di Washington. Sampai udah tidak mengerti bagaimana masih lumayan loh kita itu masih bisa ketawa-ketawa. Kudune mata nih kowe. Dituruti hati. Untungnya sok-sok isi ono sing kei rokok. Oke. Terus yang terakhir wayang surakallahu nasron aja. Orang yang ditolong tapi ditolong secara atau dengan pertolongan yang agung. Itu double kabel itu. Dan ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Hujan yang engkau turunkan tadi sekilas adalah tanda bahwa engkau mengabulkan ngijabai kabeh sing teko kene sing ngrungokke liwat buat di TV, buat Aswaja, bu TV Songo, bu CNN, network. Semua yang mendengarkan oleh Allah diberi 4 hal yang agung tadi. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Yanto sekarang berdiri. Jaluk mikrofonnya siji.
Ini Mas Haryanto, saya mau supaya kita memahami diri kita ini. Kan kalau melihat Anda ini kan, kue ini orang daftar, orang setor KTP, tidak ada syarat, gitu. Ojo mana kok bayar. Iuran wajib. Nggak ada syarat apa-apa Anda datang ke sini, nggak? Juga tidak kue nggawa sertifikat halal ora gegek katokmu najis ora masalah. Pokoknya Anda di sini merdeka dan seluruh aturan itu ada di dalam diri Anda masing-masing, betul enggak? Makanya tidak ada keamanan, tidak ada security, tidak ada polisi. Kalau polisi ke sini kita persilakan, Pak Dan Ramil ke sini kita persilakan, tapi menjadi jamaah di sini bersama-sama. Nah, Mas Haryanto, kita nyicil malah dikit-dikit. Ini kalau dikategorikan usia. Jadi pertama metodenya apa? Kita cari usianya aja dulu. Usia dulu, ya. Yeah. Mungkin metodenya gini aja. Ini kita bagi usia dari kurang dari 10. Yeah. Itu berarti yang anak-anak. Terus yang 10 kita anggap sudah balik 10 sampai 20. Kemudian nanti umur 20, 40, baru 40 ke atas. Oke. Nah, untuk menentukan jumlahnya ini sebenarnya kan penelitian yang paling akurat ya seperti ini. Karena penelitian yang tanpa rekayasa. Kalau penelitian yang rekayasa itu kan angkanya sudah ada dulu, baru disusun penelitiannya. Ya sudah ada kesimpulannya. Jadi teman-teman skripsi kan gitu. Sabar. Maka ini kita penelitian yang sesungguhnya malam hari ini. Kita dulu. Mungkin kita data yang umur di bawah 10 tahun. Angkat tangan yang 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Mungkin ibunya yang angkat tangan enggak apa-apa. Okay. 1, 2, 3, 4. Ada ya, yang penting ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sama anaknya 10. Ini kita anggap sekitar 1000. Berarti 10 per 1000. Sekarang yang umur 10 sampai 20 tahun. 10 sampai 20. Oke. 10 sampai 20 ini berarti SMP, SMA. SMP, SMA. 10, 20, 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. 100. 100 per 1000 berarti 10%. Berarti 1%-nya umur 1 diukuran dari 10. Sekarang yang umur 20 sampai 40. Oke, paling oke. 80%. Ya, cukup. 40 ke atas. 40 ke atas. 40 ke atas. Guys. Buri. Sampai nomor kita dulu. Oke, 40 ke atas. Oh, cukup. Oke, jadi rata-rata ini yang umur kurang dari 10 itu 1%. Yang 10 sampai 20 10%. Terus yang 20 sampai 40 80%. Berarti 80 10 90 91, sisanya 40 ke atas 9%. Oke, Mas Haryanto. Kan penelitian ada wilayah kuantitatif, ada wilayah kualitatif. Kita sekarang bukan akan melengkapi semuanya, kita cuma ngincipi ya, ngincipi penelitian. Jadi kan anak yang 0 sampai 0 ya Rano ini ya. Setahun sampai 10 tahun kan biasanya pasti karena ikut ibunya atau diajak ibu bapaknya. Tapi kalau 10 ke atas itu sudah barangkali sudah mungkin inisiatif sendiri, misalnya bendahara kita tadi. Bendahara. Aku njaluk mikir di. Ini contoh aja. Bentar. Oke. Kowe kok Maihan iki piye ceritane iki? Kok Rene Yamene iki piye ceritane? Monggo. Melu bapak. Melu bapak. Upama bapak ora rene. Oke, ngatik. Berdiri, semua miliar. Ya, tepuk tangan. Nama. Oke, enggak diucapkan di balani meneh. Kok iso ning kene mergo diajak bapak. Upama bapak murah ini berarti kowe ya ora rene. Nggih. Nggih berarti ora rene. Oke. Itu karena kamu tidak berminat ke sini atau mergo jauh atau karena tidak ada yang antar? Enggak ada yang nganter. Lho upama ana sing ngeterke? Angkat Jambi. Oke, enggak apa-apa.
yang timur nih, kamu kok sekarang udah ngantuk belum ini? Loh kok orang ngantuk ini? Apa sih marah dia orang ngantuk? Ini kita contoh kualitatif aja Mas ya, karena motivasi di setiap umur motivasinya beda-beda. Belum lagi nanti ada latar belakang yang lain. Oke. Kok iso kowe ora ngantuk iki kowe ngrungokke apa? Ngrungokke. Tenang. Bener. Nah, saya ini tadi saya lihat ini anak saya ini umur berapa, Dek? Iki kaya paham gitu. Dia wajahnya ceria, dia wajahnya seperti matanya bukan mata orang yang nonton, orang yang berinteraksi. Dia meripatnya menunjukkan bahwa dia menyerap sesuatu, gitu loh. Jadi Bapak sekalian, sekarang, matur nuwun ya. Saya nyicil satu aja. Saya nyicil. Kasih saya beberapa kalimat yang bisa dipahami anak umur di bawah 10 tahun, di bawah 20 tahun, di bawah 40 tahun, dan di atas 40 tahun. Kalau saya misalnya ceramah agama, wes, kudu piye lek ngomong, ben sing 20 tahun karo sing 6 tahun iki paham kabeh. Ono ora kuwi kalimatnya? Ono ora kuwi? Dalam ilmu komunikasi mungkin enggak? Tidak mungkin. Padahal iki dari semono kuwi nganti tuwa kabeh. Terus rumah samu kan ngomong piye? Aku kan ngomong piye? Dan ini berlangsung sampai 7 jam, 8 jam. Apa yang diomongkan itu apa? Sehingga semua dari anak umur di bawah 10 tahun sampai di atas 60 tahun bertahan di sini. Padahal tidak ada dalam ilmu komunikasi kalimat-kalimat atau penjelasan mengenai sesuatu hal yang cocok untuk semua umur tadi itu. Kalimat ini cocoknya gue mahasiswa umur 23 tahun. Nek kalimat sing gue 60 tahun besok ora kaya ngono kuwi kalimat itu kudu beda, betul enggak? Ini baru umur loh. Lah, kok terus iso kedaden? Kok iso kedaden? Tidak hanya di Moco Falsafah loh, dimanapun loh. Dengan Kiai Kanjeng kita kemana-mana, yang ini struktur umurnya. Dan mereka bertahan sampai sekian jam. Nah itu apa yang dikomunikasikan? Kok jarinya dia yang ngerungokke? Wong cah SMP kok pas asiji bisa. Ngerungokke apa kowe mau? Gitu. Ya tetapi jaran pun tadi itu lain masuknya menjadi pemahaman di anak umur 10 tahun beda dengan 20 tahun, beda dengan 40 tahun, betul enggak? Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kan mustahil makyahan ini, betul ya? Nek wong nggih sekolah kan cetha tamatan SMA berarti gue semester 1 dikelompoknya dari 1 tidak sama dengan S2, tidak bisa jadi satu kelas dengan S3, betul enggak? Dan mereka pernah yang 1 semester tok itu acara 7 jam. Sing podo-podo sausia. Saya ingin mengatakan kepada Anda, kok iso mak yang dadi kaya ngene? Apa yang sebenarnya terjadi? Kok iso iki piye? Kowe gumun ora kok iso? Nah, kalau engkau tidak takjub dan tidak mencari apa yang sesungguhnya terjadi di belakang ini semua, maka kamu tidak mendapatkan apa-apa. Gue kan kini seneng balik gue ditutuki meneh karo kahanan maca iki ngelu, maca kae pecah gasmu, maca kae wetengmu lara, delok kae kudu nguyuh, delok kae meneh pesing-pesing. Tapi turut deh, ya toh? Maka saya menyarankan kalau bahasa saya gini loh. Saya 40 tahun lebih menulis buku, hampir 70 tahun, 70 judul buku dan ribuan tulisan, juga karya-karya kesenian yang di luar sastra, di luar tulis. Itu semua saya tulis untuk masyarakat umum. Jadi harus komunikatif, harus enak, harus cocok dengan sebanyak mungkin orang. Betul enggak?
Karena mereka hanya konsumen. Maka buku saya laris 30 tahun terus menerus laris. Karena dia konsumsi. Ibaratnya tak ibaratkan gue wis tak kei pelem, aku nandur dewe, tak sirami dewe, tak neni dewe, tak kuliti, tak iris-iris, tak seleke piring, gue makiahan teko di tangan peleme. Wis gari kok pangan. Nah, ada bedanya orang yang makan itu pulang gitu saja, atau orang yang makan mengimajinasikan iki jane teko ngendi ya peleme iki ya. Jangan oleh nandur ngendi ya. Pira ya biayanya ya. Gue tahu dijaluki iuran ini. Iki lampu iki regane pira? Dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian yang saya maksud begini. Akhir-akhir ini saya berpikir, aku orang ngekei pelem nang masyarakat Indonesia, aku orang ngekei pelem meneh nang umat Islam dunia maupun Indonesia, aku orang ngekei pelem irisan wis gari dipangan untuk semua umat manusia. Aku akan kasih buah hanya kepada jamaah anaknya. Karena Indonesia tidak merasa saya ada, dunia juga tidak merasa saya. Nah, tetapi berbeda masyarakat di luar dengan jamaah maya. Apa bedanya? Kalau mereka konsumen, Anda bukan konsumen, Anda adalah pejuang dan calon-calon orang yang akan mengatasi masalah-masalah di muka bumi. Nah, kalau pejuang, kowe orang minta sugui, pelem, apa menetak, iris ke apa nak men kowe? Saiki mulai tak kei pelok. Ya lah. Nah, nek pelok, aku takon, lebih berguna mana? Pelem atau pelok? Karena kalau pelem kamu makan sejam kemudian hilang. Tapi kalau pelok, kamu bisa tanam dan kamu tumbuh sekian lama, dia akan berbuah terus menerus dan kamu bisa berkembangkan. Pelok satu itu menjadi berpuluh-puluh pohon mangga. Jadi nek kue saiki tak kayak pelok, ojo kok kerakoti. Nah, jadi sekarang Anda kalau makian jangan terus sembarang kok lek, sembarang kok pangan sih. Mana peloknya, mana kulitnya, mana dagingnya, apa ya dagingnya ya? Dagingnya kamu harus bedakan dari seluruh omongan di maknya, kudu kok identifikasi, oh ini main kulitnya. Bangsa jaran kamu ya main kulitnya. Ini ya pelok sana kulit. Ada omongan, kalimat, ilmu yang dia ada di kulit, ada di dagingnya, ada di peloknya. Bisa juga. Jadi Anda harus punya identifikasi itu. Gitu teman sekalian, ngerti ya? Jadi sekarang Anda jangan terus, wah orang lagi, ayo pelok kok, pelok ini, ujungnya kok tandur gitu teman sekalian ya. Dan saya berharap bersama kepada Anda, nek ora kowe sing memegang amanat Allah untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah sangat complicated sekarang, njur sopo nek ora kowe, nek ora kowe, ya. Kalau ndak anak saya ini, cucu saya ini loh gitu, kayak orang ngantuk itu tadi. Kalau makin kantor sumbernya kena. Anda tahu nggak, pembelajaran itu tidak hanya dari otak, struktur otak itu tidak dipahami oleh Anda semua. Anda tidak ngerti bedanya otak sama akal sama pikiran. Kapan-kapan. Jadi dia mendengarkan, dia tidak instantly paham, tidak. Tetapi dia menjadi file. Dan yang disebut paham itu tidak hanya oleh akal. Naluri juga punya jenis pemahamannya sendiri, telinga punya jenis pemahamannya sendiri. Seluruh onderdil, spare part Anda ini punya bagian pemahamannya sendiri. Kenapa percaya ya? Kue ndelok apa wis? Nek wong wedok iki ana sing wedi coro, apa meneh, Dik? Tikus. Cecak. Ya. Misalnya apa? Ono wedi pitik ya ono. Tapi nek batang kan kabeh wong. Batang kabeh wong apa jenenge iki? Jijik dan
reaksinya biasanya awal muntah kok dan seterusnya ya. Karena yang menyerap data batang itu orang menguripatmu tapi juga irungmu ya dan seterusnya. Sekarang coba Anda perhatikan. Kowe ndelok batang wis wah supaya ngono kae. Kowe langsung kamu tahu nggak mekanismenya, birokrasinya? Matamu menyerap, hidungmu menyerap, dia lapor ke otak, otak mengolahnya, kemudian otak tidak punya hak untuk memutuskan mau bagaimana, karena otak ini hanya staff. Kepala presidennya, pengambil keputusannya adalah hati. Jadi dari otak dirumuskan, diresume, dilaporkan ke hati, baru hatinya kasih perintah. Ojo gelem muntah, gitu kan? Dilaporkan ke otak, otak baru lapor ke mulut dan tenggorokan, baru kuis ora. Itu kan tidak sampai 2-3 sekon, tapi sudah terjadi begitu tinggi speednya dari penyerapan data oleh mata dan hidung masuk ke otak, otak ke hati, hati ke otak, baru ke tenggorokan. Bayangin kalau itu proposal kementerian apa kan bisa wolong sasi urung gawan dibuka kan? Nah teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda dengan contoh ini tadi bahwa Anda harus mulai melihat sesuatu yang tidak kelihatan, harus menemukan kalimat yang tidak ditulis, harus menemukan suara yang tidak dibunyikan. Wih iling-iling. Dadi nek kowe ndelok cah wedok aja mung irunge karo bathuke karo pipine. Tetapi di belakang itu kan begitu. Demikian juga kali-kali ada kalimat-kalimat di Ma'iyah. Betul enggak? Nah, jadi mulai saiki ngerti ya. Nek rene kelingan pelok ya. Maca caknun.com kelingan pelok ya. Lah kok penak men kowe tak kei pelam terus. Padahal nyun sewu tak tambah sithik Mas Heranto sebelum kita ke metode yang kedua. Di Ma'iyah ini ibarat kue kita kayak pelem, oke? Kamu tuh merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Kue peleme kok pangan karo kok sak, kira masalah. Kok nggo keranjang karo goni, kok gawa Bali, kok dol ning pasar, kok aku pelemu dhewe iki ora apa-apa. Terjadi enggak itu? Terjadi enggak kalimat-kalimat saya, ilmu saya disebar-sebarkan dengan memutus asal-usulnya? Atau kowe nggo keranjang njupuk pelem kok campur karo pelem lemu pula ning nggon liya kok campur dadi jeneng keranjang kok dol ning pasar kok aku kuwi peleme Cak Nur. Sehingga banyak pelem yang tidak bermutu yang bernama saya, betul enggak? Ono tulisan di WA di mana oleh M. Ainun Najib, aku ora tau nulis kuwi. Ning aku ora masalah. Orang masalah sakarepmu neng orang mungkin kira kena, orang mungkin kira kena wabah, orang mungkin mesti kena. Jadi kesibukanku bukan menunggu kamu celaka, kesibukanku adalah begitu kamu menjahati aku sibuk berdoa, ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Jangan dipikir saya menyuruh meminta Allah untuk mencelakakan Anda. Jadi ki ojo njahati aku, ben ora ngrepoti aku lek ku njaluke sepuro kowe iki lho. Maksudku jangan ngrepoti banget. Ora kok aku iki lara mergo kok jati ora, ning lek ku repot ki lho. Apa meneh nun? Ngene ya Allah, apa meneh kuwi? Iki kula direpoti bocah-bocah iki. Ya, ngerti teman-teman sekalian ya? Bahkan Anda bisa melakukan apa saja untuk menjahati saya, tidak ada masalah. Mau nggak? Saya tidak pernah rugi dan tidak pernah badi. Hidup tidak ada hubungannya sama rugi sama badi untuk saya. Bahwa nanti saya badi atau rugi itu Allah yang melabeli dan menentukan. Aku nganut baik. Aku nanti ambisi, tidak punya nafsu. Ya kecoba pas lebaran
jadi ya ora mungkin wong Rum Mustafa duwe nafsu. Kaya yang ngene iku iso lho ya. Mustafa kok duwe nafsu itu lho. Masyaallah. Tuh Pak Mustafa niku ya Allah itu orang termulia di dunia dan saya tidak bisa menemukan bahwa Pak Mustafa tidak masuk surga. Pasti masuk surga. Bukan dulu itu kan, tapi ora iso mikir nek Mustafa kok orang dosa. Wong karo bojone iki basa. Halus. Nyuwun sewu, Dik. Menawi dalu menika Kang Mas Ajeng Haja. Sebenarnya orang kita gede, benar. Oke ya, Pak Irana, mari kita terusin. Sekarang Anda tahu ya, dari usia tadi kan mustahil sebenarnya ada komunikasi yang sekaligus untuk anak SD, SMP, SMA di usia yang berbeda-beda ya. Kedua, sekarang kalau latar belakang apa? Yang kedua mungkin interaksinya dengan Ma'iyah. Jadi seberapa intens datang ke Ma'iyah kita bagi 3 kelompok. Yang pertama yang sering datang ke Ma'iyah, Ma'iyahan maksudnya. Sering itu berarti setiap bulan gitu ya, atau 2 bulan slow gitu ya, 1 bulan slow, 1 bulan datang, itu kita anggap sebagai sering. Kemudian yang kedua itu yang jarang-jarang. Jarang itu 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Atau yang ketiga itu yang kadang-kadang. Kadang-kadang itu ya sak selone wae. Kadang tegok, kadang ora, kadang malas, kadang ora, segala macam. Oke, kita bagi 3 ya. Karena gini, interaksi kita dengan Ma'iyah itu kan menentukan daya serap kita terhadap bahasa-bahasa yang sering dipakai, suasananya, nuansanya, dan sebagainya. Itu untuk menentukan juga seberapa persen sebenarnya yang sering berinteraksi dengan Ma'iyah. Oke, yang sering datang ke Ma'iyah, yang sering datang, sering datang, oke, ya. Ya, sekitar 60. Betul? Yang jarang-jarang, kadang-kadang maksudnya, yang kadang-kadang. Rawani ngangkat rapopo iki. Iya, yang kadang-kadang, yang kadang-kadang datang. Yo, yang kadang-kadang datang. Artinya kadang pas lo teko nggak punya jadwal gitu, yang nggak punya jadwal. Kayak cukup sekitar 10%. Yang jarang-jarang itu maksudnya punya jadwal tapi jarang-jarang. Jadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Punya kala tapi jarang-jarang. Silakan. Yang jarang-jarang 1, 2, oke 10%. Jadi yang sering datang 60. Yang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak mesti, kadang slow, kadang enggak, itu sekitar 30. Berarti ada 60, 30, 90, sisanya yang 10% itu jarang-jarang. Jadi jarang-jarang datang 2 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, kayak gitu. Oke, sebenarnya kuantitatif kualitatif itu tidak menentukan secara pasti. Jadi ada orang yang selalu datang, tapi tingkat intensitas kesungguhan dan daya serapnya kalah sama orang yang cuma sekali-sekali datang. YouTube itu juga terjadi. YouTube itu kan juga sebuah potensi celaka yang luar biasa. Karena saya ngomong kan sama Anda dengan nuansa di mana saya melihat wajah Anda, ada rosonya, ada hubungan-hubungan langsung gitu, ada perjanjian-perjanjian tidak tertulis dari hati kita. Tiba-tiba orang nontonnya di YouTube, ambune ora tekan, nuansane ora tekan, dan itu bisa bias. Jadi kalau melihat efek dari YouTube yang sebenarnya tidak cukup besar negatifnya, meskipun juga barangkali tidak terlalu besar positifnya, tapi kalau melihat tidak besar, tidak sebesar yang kita takutkan dari efeknya itu, maka saya merasa Allah melindungi kita bersama. Karena kita Ma'iyahan tidak untuk siapa-siapa. Kita tidak minta biaya pemerintah. Tidak, Zaki itu kalau menentukan Kiai Kanjeng kemana-mana, salah satu aturannya tidak boleh minta iuran kepada rakyat, tidak boleh. Nek kue iso ya iso, nek ora iso ora iso. Itu salah satu syarat mengundang Kiai Kanjeng. Nek ora iso terus terang bae, saono-saonone gitu. Nah, jadi daya serapnya bisa jadi
ada anak yang belajar 2 jam kalah sama yang belajar 5 menit ya ono. Ada. Tapi jujur gue bagus sih. Aku jarang sekali ya. Penting kayak serapu. Kayak mana ya gue. Jadi ini yang tahu tidak, orang lain yang tahu adalah diri Anda masing-masing. Dan kita tidak judging, tidak menilai siapapun. Ini sekedar pengetahuan agar supaya kita lebih jernih melihat diri kita masing-masing. Sebenarnya ma'iyah itu seperti nyuwun sewu lah ya. Bedanya Quran sama hadis dia karena gue ngaran ya. Kalau hadis itu kan bahasanya lebih lugas, lebih mudah kayak bahasa kita sehari-hari. Jadi poin masalahnya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi seakan-akan butuh sesuatu gitu langsung ada jawabannya sesuai dengan kalimat yang ada di hadisnya itu. Dan hadis itu ya itu tadi bahasa lebih lugas, lebih mudah dicerna dan sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Sementara kalau Al-Quran bahasanya agak rumit gitu ya, perlu dicerna lebih dalam, perlu ada tafsir tertentu, ada banyak belokan-belokannya seperti itu ya kalau bedanya. Jadi Quran dari cara pandang itu, Quran disimpulkan atau diasumsikan lebih rumit dari hadis. Saya harus membawa Anda untuk melihat dari sebaliknya atau di putarannya yang lain. Saya ingin nih, kalau Anda membaca Al-Quran dengan tradisi cara berpikir akademis, dengan urut-urutan alur dan kronologi intelektual atau akademis tertentu, Anda kecelek karena Quran tidak punya struktur seperti itu. Kalau hadis itu adalah bata yang ditata urut jelas, tapi kalau Quran itu sebuah bulatan, tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya, tidak ada kiri, tidak ada kanannya, semua adalah kanan, semua adalah kiri, semua adalah pusat. Aku nek kowe ndelok bal kae pusate sing ndi, semua adalah pusat. Nah, ketoke ma'iyah iki awal iki jajane ya ora mudeng. Ning jebule dadine kaya ngono. Sekarang gini contohnya, Mas. Apakah surat Al-Baqarah itu pelajaran tentang sapi? Ayo dia. Nek kowe berpikir secara sekolahan modern, ya toh? Nek kowe kepengin mempelajari sapi, wacan surat Al-Baqarah, bener ra kowe? Modaro dewe. Iya lah. Demikian juga yang lain. Apakah Al-Fil itu menjelaskan mengenai struktur biologis gajah? Sehingga kalau mau belajar tentang gajah, bacalah surat. Enggak. Itu kan cara akademis. Ini agak puisi ya. Animal. Nek kue kepingin ngerti semut, sinawa. Orang. Enggak ada pelajaran tentang semut. Bukan itu. Jadi Quran tidak seperti itu. Apakah cerita tentang Ibrahim hanya ada di surat Ibrahim? Yang terpenting justru tidak di surat Ibrahim. Meskipun tergantung yang mana yang Anda anggap penting. Sekarang Ashabul Kahfi di surat Kahfi. Tapi cerita mengenai nabi-nabi yang lain kan banyak. Jadi nek cara akademis ora iki bab Musa. Gitu. Dari awal sampai akhir iki Ibrahim, dari awal sampai akhir kan gitu. Nah, maknya yang ngono kuwi nek kowe rene sing nggawa cara mikire wong sekolahan, kowe gedabikan dhewe. Lho iki piye to? Lho. Akhirnya kowe menyimpulkan bahwa LGBT ora ana ayate. Sementara dari sisi yang saya bilang tadi, semua ayat berkaitan dengan LGBT. Ngono carane nek aku. Sebutin ayat apa? Tak hubungke. Ayo, umbel wae oke ayatnya. Orang tidak ada satu benda dan apapun di dunia dalam kehidupan yang tidak terkait dengan Al-Quran. Apa saja ada ayatnya. Bahwa kamu tidak punya asosiasi dan tidak bisa menghubung konteksnya, itu bukan soal Quran tapi soal utekmu. Ya. Loh, aku sering ngomong ke aku iki ndelok teknik tinju, misalnya aku kan tadi pelatih tinju sama Al-Fatihah. Cukup. Adzan saja urut-urutannya bisa saya pakai untuk melatih sepak bola. Adzan tuh. Berarti mengkarangani Bilal yang dilegitimasi, diratangani dan disertifikasi oleh Nabi Muhammad SAW.
kan orang tiga teks yurgon adzan. Ayo Bilal adzan, dipanggil orang supaya sholat. Bilal ngawur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunggu. Liane bingung apa ya? Aku ngamak menunggu. Orang dibantah, orang didandani, orang dikurangi, ditambahi, akhirnya legitimate. Arti pokoknya oke, kalimatnya Bilal apa? Bayangin Anda lihat urutannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti endingnya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kowe ojo syahadat sik nek kowe durung memahami kebesaran Allah. Jur meneng-meneng kok asyhadu alla sik. Ngapa kowe meneng-meneng ngakoni aku? Ngono ta Gusti Allah. Wong kowe ora tau mengagumi kebesaranku, durung ngerti kok kowe. Kok ngakoni sing kok akoni apa ku? Nek Gusti Allah rada ngono kuwi piye kowe? Kowe pas asyhadu alla sik. Iya gue. Nah, kalau kamu sudah lengkap ketakjuban, kamu takjubkan sesudah Anda meneliti, sesudah Anda merasakan dan mengalami, baru bilang Allahu Akbar, tahu enggak? Masa menang-menang Allahu Akbar? Maka kita Ramadan itu disuruh tafakur, disuruh itikaf itu untuk memasukkan seluruh alam semesta dan nilai kehidupan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menemukan butiran-butiran berlian, mutiara, liontin, dan apapun saja yang mencerminkan kebesaran Tuhan, sehingga kita tidak sabar untuk masuk Idul Fitri, dan kita akan lampiaskan ketakjuban kita kepada Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong takjub ki rada romantis. Biasanya orang anggota buat. Ning saiki kan Allahu Akbar cecek, Allahu Akbar cecek. Ngono kan? Ya serah apa lah sekarang ya untuk menghidupkan apa namanya semangat dan giroh Idul Fitri kan gitu misalnya. Saya bisa insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu kita jelaskan. Wes ayat apa wae iso dihubungkan dengan apa wae. Kuwi jenenge Qur'ane ora? Ya itu Quran. Harus ada hubungannya dan pasti ada hubungannya, wajib dan tidak boleh batil bahwa dia ada hubungannya dengan apa saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hadza itu bisa daun, bisa ayat, bisa huruf, bisa langit, bisa angkasa, bisa dirimu, bisa apapun saja yang kau alami dan kau lihat. Ngono ceritane lho. Ngene iki sing pahami nek cah umur 10 menyisari sapa ora ngomong ngene. Ning iki. Ya itu semangat itu. Tapi sekarang jadi jangan tuduh anak kecil lebih rendah pemahaman intelektual dibanding kamu yang sudah besar. Tidak. Wes ora wis yang penting mlebu set Allah dan malaikatnya akan menata. Dan nanti pada umur ketika dia mulai bisa menemukan sesuatu, metu kabeh rumahnya dari dirinya. Oh, ceritane. Dadi pokoke ngono aja meneh kok wis iso ki metingkrang wis iso coba. Sedang di dalam kandungan ya Mbak ya. Ini anak dulu di dalam kandungan. Tapi kok lulus kok selawati kok lagu, kok kayak lagu. Itu dia masuk, dia nanti akan mencari sumbernya. Tapi di dalam kandungan loh. Makanya Doni itu ibunya nonton Kiai Kanjeng ngelus-lus ya kan njur ndonga. Kelakon dan Doni golek Kiai Kanjeng. Kalau wedi-wedi. Apa wedi? Ampun kadung tatuan kata sama gitu.